Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Niswah dari kelas PPAB IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang tasbih, majaz, dan kinayah dalam Al-Quran Juz 17. Materi ini dibuat untuk keperluan ujian tengah semester mata kuliah Balaghah 2. Pembahasan yang pertama mengenai tasbih. Tasbih menurut bahasa bermakna tamsil yang artinya perumpamaan atau penyerupaan. Sedangkan tasbih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara, antara musyabbah dan musyabbah bih. Perserikatan tersebut terjadi pada suatu makna dan dengan menggunakan sebuah alat. Tasbih termasuk uslub bayan yang di dalamnya terdapat penjelasan dan perumpamaan. Tasbih merupakan langkah awal untuk menjelaskan suatu makna dan sarana untuk menjelaskan sifat. Dengan tasbih dapat menambah ketinggian makna dan kejelasannya serta juga dapat membuat makna tampak lebih indah dan bermutu. Yang kemudian suatu ungkapan dinamakan tasbih jika memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah musyabbah, dan yang kedua musyabbah bih, yang ketiga wajah al-syibah, dan yang keempat adat tasbih. Kemudian untuk contoh dari tasbih dalam Al-Quran Juz 17 adalah terletak pada surat Al-Hajj ayat 47, yang artinya, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Pada ayat di atas, hari di sisi Tuhan berbeda dengan perhitungan manusia, yaitu satu hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia. Bentuk ungkapan perbandingan di samping. Bentuk ungkapan perbandingan ayat di atas menggunakan adat tasbih berupa ka tanpa adanya motif tasbih. Secara eksplisit disebut dengan tasbih mujmal. Musyabbah yauman dan musyabbah bihnya ka alfusanah, jadi sehari di akhirat disamakan dengan 1000 tahun di dunia dalam hal azabnya. Maksudnya adalah sehari di sisi Allah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu karena lamanya dan dahsyatnya. Dan sama saja apakah mereka mendapat azab di dunia atau azab itu ditunda dari mereka. Maka sesungguhnya hari yang diancamkan itu akan datang. Bisa juga maksudnya bahwa Allah Maha Penyantun kalau sekiranya seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Waktu tersebut meskipun terasa lama dan manusia menganggap lama turunnya azab, akan tetapi Allah memberi waktu yang panjang bukan berarti membiarkan, sehingga apabila tiba saat Dia menyiksa orang-orang zalim, maka tidak ada yang diloloskannya. Pesan yang kedua mengenai majaz. Kata majaz diambil dari fi'il madhi jaza yang artinya melewati. Para ulama menamakan suatu lafadz yang dipindahkan dari makna yang asalnya dengan perkataan majaz karena mereka melewatkan lafadz tersebut dari makna aslinya. Sedangkan arti majaz dalam istilah ilmu balaghah adalah lafadz yang digunakan pada selain arti yang ditetapkan karena adanya persesuaian serta qorinah atau tanda yang mencegah untuk menghendaki makna aslinya. Kalau semisal saya mengatakan, saya melihat singa di hutan, maka makna singa pada kalimat tersebut adalah jelas, yaitu maka makna singa pada kalimat tersebut adalah binatang pemangsa paling buas. Tetapi kalau saya mengucapkan, saya melihat singa di madrasah, maka makna singa tersebut tidak mungkin pemangsa yang paling buas, karena ada suatu qorina atau tanda, yaitu di madrasah. Sedangkan singa lazimnya berada di hutan dan mustahil ia berada di madrasah. Karena itu, pasti kata singa pada kalimat tersebut dimaknai sebagai seorang manusia. Lalu, apakah hubungannya manusia dengan singa? Sifat yang paling menonjol dari singa adalah berani. Jadi, singa dalam kalimat tersebut diartikan seorang manusia yang memiliki sifat pemberani seperti singa. Nah, kata singa tersebut dalam majaz termasuk kategori isti'arah. Mengapa demikian? Karena persesuaian atau alaqah antara makna hakiki dan makna majaz terkadang musyabbah, artinya penyerupaan. Bila persesuaian itu merupakan
penyerupaan, maka makna majas disebut dengan isti'arah. Dan jika bukan penyerupaan, maka makna majas tersebut disebut majas mursal. Selanjutnya adalah macam-macam makna hakikat dan makna majas. Ada 8 makna hakikat dan makna majas, yaitu yang pertama hakikat syar'i, yang mana makna hakikat ditetapkan oleh ahli syara, seperti sholat diartikan sembahyang. Yang kedua adalah hakikat urfi am, yaitu makna hakikat yang ditetapkan oleh berbagai ahli ilmu, seperti kata-kata dabbah, yaitu hewan yang berkaki 4. Yang ketiga adalah makna hakikat urfi khosoh, yaitu makna hakikat yang ditetapkan oleh ahli bidang tertentu, seperti pengertian fi'il menurut ahli ilmu nahwu adalah kalimat yang menunjukkan suatu pengertian dan membutuhkan waktu. Makna hakikat majas yang keempat adalah hakikat lughawi, yaitu makna hakikat yang ditetapkan ahli bahasa, seperti pengertian sholat adalah doa dan pengertian dabbah adalah hewan yang melata di muka bumi. Pengertian hakikat majas yang kelima adalah majas syar'i, yaitu makna majas yang ditetapkan oleh ahli syara, seperti kata sholat diartikan dengan doa karena di dalamnya terkandung doa. Yang keenam adalah majas urfi am, yaitu majas yang ditetapkan oleh berbagai ahli ilmu, seperti kata dabbah diartikan manusia karena kurangnya kepandaian masing-masing. Yang ketujuh adalah majas urfi khos, yaitu makna majas yang ditetapkan oleh ahli bidang tertentu, seperti kata fi'il diartikan hadas atau perbuatan karena sama-sama berhubungan dengan waktu. Yang kedelapan adalah majas lughawi, yaitu makna majas yang ditetapkan oleh ahli bahasa, seperti kata asad diartikan orang yang berani karena adanya alaqah musyabbah. Dan yang selanjutnya adalah kemudian mengenai contoh dari majas dalam Quran juz 17 yang mana terletak pada surat Al-Hajj ayat 50 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim falladzina amanu wa 'amilan sholihat lahum maghfiratun wa rizqun karim, yang artinya maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Jenis penggunaan majas pada ayat tersebut terdapat pada lafadz di akhir ayat yang berbunyi rizqun karim, yang mana lafadz ini tergolong dalam kategori sifat yang berarti rezeki yang mulia. Sedangkan sifat tersebut jika disandingkan pada lafadz atau kalimat sebelumnya, maka sifat ini diartikan sebagai sebuah tempat. Maka hal ini termasuk dalam kategori majas mursal al-haliyah. Alasan kewacana mengenai penggunaan majas ini karena ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan akan memperoleh balasan dengan ampunannya. Sebagaimana yang telah disebutkan, arti sesungguhnya dari rizki yang mulia ini adalah sebuah tempat, yaitu surga. Disebutkan demikian karena surga merupakan tempat yang agung dan mulia. Sedangkan pada ayat selanjutnya juga telah disebutkan bahwa balasan bagi orang-orang yang senang menentang ayat-ayat Allah adalah neraka jahim. Kemudian aspek estetika dalam kelompok majas. Aspek estetika dalam ayat ini, keindahan ayat ini terletak pada penggunaan kata sifat yang padahal arti sesungguhnya adalah kata tempat. Penyampaian makna tersebut disampaikan secara tersembunyi sehingga hanya dapat diketahui oleh nalar. Pembahasan yang ketiga adalah kinayah. Secara bahasa, kinayah berasal dari lafadz kana yakunu kinayatan yang berarti menerangkan sesuatu dengan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan maupun sindiran. Jika diucapkan suatu kata yang tidak dimaksudkan makna aslinya, ada di antaranya dimaksudkan makna aslinya juga sebagai perantara atau kinayah menuju makna yang dikehendaki, dan sebaliknya ada yang tidak dimaksudkan makna aslinya, yaitu berupa majas karena adanya qarinah. Secara bahasa, kinayah berarti kiasan atau sindiran. Maksudnya, perkataan itu menggunakan bahasa yang tidak jelas sebagai kiasan atau sindiran untuk dimaksudkan pada pengertian yang lain. Sedangkan menurut istilah, kinayah adalah lafadz yang dimaksudkan pada selain makna aslinya sebagaimana telah dibuat untuknya, dengan bolehnya menghendaki makna asli karena tidak terdapat qarinah yang menghalanginya.
Dengan lain, perkataan kinayah adalah ungkapan bahasa yang tidak jelas karena menggunakan bahasa kiasan atau sindiran untuk mendapatkan selain makna aslinya melalui makna asli itu sendiri. Karena tidak terdapat qarinah yang menghalangi yang dimaksudkannya, makna asli sebagai perantara. Yang kedua, macam-macam kinayah. Yang pertama adalah kinayah berdasarkan sifat, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu kinayah qoribah yang berpindahan makna dari lafadz yang dikinayahkan kepada lafadz kinayah tanpa melalui perantara. Yang kedua adalah kinayah baidah, yaitu kinayah yang berpindahan makna dari lafadz yang dikinayahkan kepada lafadz kinayah melalui perantara. Yang kedua, kinayah mausuf. Kinayah mausuf adalah kinayah yang mukanna anhunya berupa mausuf. Pada kinayah ini disyaratkan sifatnya harus khusus atau mausuf. Yang ketiga adalah kinayah an-nisbati. Kinayah nisbah yaitu kinayah yang mukanna anhunya atau lafadz-lafadz yang dikinayahkan adalah mausuf. Sedangkan apabila dilihat dari segi perantara atau kelazimannya, kinayah tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ta'rid, yang kedua ada talwih, yang ketiga ada razm, yang keempat ada ima atau isyarah. Contoh dari kinayah dalam Al-Quran juz 17 terletak pada Quran surat Al-Hajj ayat 9, yang mana pada lafadz tsaniyat fihi tersebut disebutkan bahwa sambil memalingkan lambungnya dengan congkak, yang mana makna dari ini adalah orang yang dengan sombong memiringkan badan bagian samping dan lehernya. Ini merupakan sebuah kinayah atau kiasan mengenai keangkuhan mereka terhadap al-haq dan pelecehan mereka terhadap sesama manusia. Ayat ini ditunjukkan kepada manusia yang bersifat memalingkan lambungnya, bersikap sombong dengan memalingkan sebagian badan dan lehernya. Dia menolak yang hak dan meremehkan manusia. Dia merasa bangga dengan pengetahuan yang dimilikinya padahal tidak bermanfaat, dan merendahkan orang yang benar lagi membawa kebenaran. Dalam ayat ini menyampaikan gagasan tentang sifat kesombongan seseorang yang tidak mau menerima suatu kebenaran. Dia bangga dengan pengetahuan yang dimilikinya padahal pengetahuan yang ia miliki tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia merasa gembira dengan ilmunya yang tidak berguna dan merendahkan para pembela kebenaran dan kebenaran yang mereka sandang untuk menyesatkan orang-orang. Maksudnya agar dia menjadi bagian orang-orang yang mempropagandakan kesesatan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.